2 malakani atau 2 dewa, 3 malaikat baru benar. Nah sekarang alamina ini kembali kepada manusia, karena manusia itu memiliki sifat satu, manusia ini satu alam, karena tubuh manusia ini adalah alam itu sendiri, mikrokosmos. Sementara yang besar ini disebut makrokosmos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh manusia. Jadi mulai hari ini terjemahkan Rabbil alamin itu bukan Tuhan seluruh sekalian alam ya, tapi Tuhan seluruh manusia. Dan Gus Dur dalam sebuah acara NU menjelaskan tentang mana alamin ini, bahwa alamin ini menurut jumhur ulama, kata Gus Dur saat itu di Jawa Tengah kalau nggak salah, dalam sebuah ceramah di Jawa Tengah, alamin ini lil bashar. Langsung saya cocok sama Gus Dur, padahal banyak ketidakcocokan saya sama Gus Dur dalam banyak hal, tetapi ketika dia tepat menafsirkan alamin ini lil bashar, untuk manusia, bukan untuk seluruh semesta alam, langsung saya oke, Gus Dur, saya lupakan Anda banyak perbedaan dengan saya maafkan Anda banyak perbedaan dengan saya dalam banyak hal. Anda terlalu membela kaum non-muslim, membela kaum liberal. Saya banyak berbeda dengan Anda. Tetapi begitu Anda benar pada surat yang terbaik dari Ummul Quran ini, saya tidak sebelumnya tidak percaya kalau Anda waliullah. Tetapi karena Anda benar pada satu ayat ini, maka saya benarkan Anda seorang waliullah. Karena orang yang paham ini tidak banyak, ya Allah. Nah sekarang saya jelaskan ini, bahwa Rabbil alamin ini bukan bermakna Tuhan seluruh sekalian alam, bukan Tuhannya alam semesta, bukan, tapi Tuhannya seluruh manusia. Karena satu manusia itu satu alam, maka jamak dari manusia yang alam itu alamin, alamuna. Oke, kita lanjutkan. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Sifat dari Allah berikutnya adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tafsirannya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Maliki yaumiddin. Bayangkan, ini Maliki yaumiddin ini berapa huruf? Kalau Anda menginduk kepada zaman sahabat Nabi, maka dia hanya satu huruf. Kemudian lam, kemudian kaf, ada 3 huruf. Tetapi kalau merujuk kepada bahasa Arab sebenarnya 4 huruf. Karena ma ini dibaca panjang. Maknanya adalah pemilik. Boleh juga bermakna yang lain, itu raja di raja. Ada ulama terutama mazhab Maliki, dia membacanya pendek, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu artinya raja pada hari kemudian. Raja pada hari kemudian, memang pada hari di padang mahsyar itu Allah bertindak pada pengadilan. Nah, pengadilan yang Allah tegakkan di padang mahsyar itu adalah pengadilan dalam urusan kehidupan manusia ini. Nah, status Allah di sana adalah raja di raja. Nah, kalau raja di raja itu kaisar, maka dia mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Itu penguasa raja di raja pada hari kemudian. Tapi kalau tanpa alif, dia tanpa panjang, Maliki yaumiddin, itu hanya raja pada hari kemudian. Padahal Allah itu adalah raja di raja. Berarti yang lebih tepat itu dibaca Maliki yaumiddin, berarti ada huruf alif. Berarti Maliki ini ada 4 huruf. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diterjemahkan oleh Quran Kemenak itu iyyaka, sungguh kepadamu, atau hanya kepadamu. Na'budu. Na'budu ini memang ada polemik menerjemahkan dengan menyembah. Ibadah itu berarti penyembahan. Kata abida ya'budu itu diartikan menyembah. Kemudian langsung dia memerlukan maf'ulun bih, dia memerlukan objek langsung.
subjek, predikat, objek. Dia sebagai kata kerja, dia langsung kata kerja yang memerlukan objek. Na'budullah, bukan na'budu ilallah, bukan na'budu lillah, tapi langsung memerlukan objek na'budullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi boleh juga diterjemahkan na'budu itu artinya menghamba. Karena kita ini Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdun itu artinya hamba. Nah, kata kerja dari hamba Abdun tadi adalah abida ya'budu. Seorang hamba, seorang abdun. Karena dia abdun, pekerjaannya menghamba. Karena dia hamba, pekerjaannya menghamba. Karena dia abdun, pekerjaannya abida. Nah, masdar dari abida itu adalah ibadah, penghambaan. Nah, bentuk penghambaan itu banyak. Semua yang diperintahkan Allah itu adalah penghambaan. Semua yang dilarang oleh Allah itu juga adalah penghambaan. Jadi jangan menyebut menyembah, sebab kata menyembah itu nanti perbuatan apa yang menyembah? Perbuatan menyembah itu ketika sholat, orang menyebut 5 kali, sembahyang 5 kali, menyembah Allah sehari. Padahal sholat itu bukan menyembah Allah, tapi sholat itu adalah terhubung dengan Allah. Nah, karena terhubung dengan Allah, maka utarakan pujian-pujian Anda kepada Allah. Nah, setelah memuji Allah itu, sampaikan doa Anda kepada Allah. Nah, itu komunikasi intensif, disebut sholat. Kemudian ucapkan tahniah kepada Allah, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Karena Anda berjumpa dengan Allah, maka disapa Allahnya itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ketika Nabi Mi'raj, ada malam 27 Rajab itu, saat bertemu dengan Allah, kan di Sidratul Muntaha, puncak langit ke-7 itu, Jibril bilang, aku sampai di sini nggak boleh mengantarmu, sebab kalau aku naik lagi aku akan hangus. Maka Nabi Muhammad terbang sendiri, nggak boleh sama buruk. Sampai di sini bersama Jibril, buruknya hampir di sini. Nah, dari sini Nabi Muhammad ke arsy-nya Allah itu terbang dengan perasaan. Begitu ingin udah langsung terbang. Nah, ketika berhadapan dengan Allah itu, Nabi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian didiamkan oleh Allah. Kemudian Allah sirna. Kemudian sedih Nabi Muhammad, terus kembali lagi ke Jibril. Kemudian mengeluh Nabi Muhammad kepada Jibril. Wahai Jibril, aku mengucapkan salam kepada Allah. Kenapa ia tidak berkenan kemudian meninggalkan aku? Kemudian Jibril bilang, sesungguhnya Allah pemilik salam. Kenapa kamu menyampaikan salam? Seperti apa kamu mengatakannya? Aku bilang assalamualaikum. Itu mah sesama makhluk begitu, kata Jibril. Kan saya kalau ketemu kamu assalamualaikum, kamu ketemu saya assalamualaikum, kamu ketemu sahabat Nabi sesama tanjak, sesama hamba, sesama makhluk, saling mendoakan semoga keselamatan atasmu. Nah, masa kamu kepada pemilik keselamatan mengatakan semoga? Kemudian Allah pemilik keselamatan itu, kamu katakan kepada dia pemilik keselamatan itu, semoga keselamatanmu, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masa kepada Allah kau katakan itu? Jibril pun mengkritik Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana yang benar? Nah, kemudian diajarkan oleh Jibril. Ketika bertemu Allah, ucapkanlah tahniah, tahiyat. Nah, maka ketika mau menghadap lagi yang kedua, Nabi Muhammad saat berhadapan dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sekarang Allah mengatakan kepada Muhammad, bukan semoga keselamatan atasmu dan barokah Allah atasmu, bukan. Kalau Allah yang mengucapkannya bukan selamat, bukan doa,
tapi kepastian. Bukan semoga kalau Allah yang mengucapkan, tetapi kepastian, keselamatan, dan rahmat Allah, dan barokah Allah kepadamu. Jadi kepastian. Dijawab oleh Nabi, wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad gak berani lagi menjawab wassalamu alaika. Kan Allah nih mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak berani menjawab assalamualaikum lagi, gak berani. Nabi Muhammad menjawab keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini ada hubungannya dengan penghambaan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menghamba, ya, bukan menyembah ya. Kepadamu aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu memohon hidayah. Berilah kami hidayah. Berupa apa hidayah itu? Jalan yang luas, jalan yang besar. As-sirat itu jalan yang besar. Al-mustaqim yang sambung menyambung. Sirat yang sambung menyambung. Sirat yang konsisten, sirat yang persisten, sirat yang istiqomah. Makna mustaqim itu berasal dari kata-kata istaqoma yastaqimu istiqomatan. Jadi suatu jalan yang berkesinambungan, yang sambung menyambung. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk sholat, melakukan subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh, kita diberi kekuatan untuk mampu melakukan sholat yang kedua, yaitu sholat zuhur. Itu estafet. Setelah kita sholat zuhur, Allah memberikan kita petunjuk dan kemampuan untuk menjalankan sholat berikutnya, sholat asar. Setelah kita jalankan sholat asar, Allah memberikan energi kepada kita, kekuatan untuk menjalankan petunjuk tadi. Dan jalan yang benar itu sampai sholat maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Itu disebut jalan yang berkesinambungan. Sebab kalau Anda sholat subuh kemudian tidak sholat zuhur, nanti kekuatan Anda untuk melakukan sholat asar itu tidak ada. Kalau Anda tidak sholat asar, nggak punya kekuatan untuk menjalankan sholat maghrib. Kalau Anda tidak sholat maghrib, nggak punya kekuatan untuk melanjutkan sholat isya. Nah, jalan yang estafet, berkelanjutan, sambung menyambung itu disebut siratal mustaqim. Maknanya jalan yang berkesinambungan, bukan jalan yang lurus. Ingat ya. Bahkan ini kalau kita menanjak menuju Allah, Allah kan di tempat yang tinggi, kita di tempat yang rendah. Kemudian jalannya ini gunung nih, melingkar begini. Nah, siratal mustaqim itu memutar begini loh. Tidak bisa 90 derajat seperti para nabi itu naik 90 derajat. Para waliullah naik 80 derajat. Para siddiqin naik 60 derajat. Nah, kita ini kira-kira 15 derajat nanjaknya. Nah, untuk mencapai ketinggian yang ini kita harus berputar jalannya, tapi menanjak terus pada ketinggian 15 derajat. Nah, jalan ini kan memutar nih, berkelok, bukan jalan yang lurus. Maka yang benar terjemahan siratal mustaqim itu adalah jalan yang berkesinambungan, atau jalan yang konsisten, atau jalan yang persisten. Oke? Yaitu jalannya siapa? Harus ada yang telah menempuh jalan ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka yang pernah diberi nikmat oleh Allah? Nah, para ulama menjelaskan ada 7 golongan. Minar rusul wal anbiya wal auliya was siddiqin was syuhada was salihin wal muttaqin. Coba, minar rusul, minal mursalin, minal anbiya, minal auliya,
minas siddiqin, minas salihin, minal muttaqin, minal mutawakkilin, minal mukhlasin. Sebenarnya banyak, bisa 9 pemilik jalan-jalan itu. Nah, semoga kita termasuk. Jadi bukan hanya mengikuti jalan Nabi Muhammad ya. Nggak mampu Anda ikut jalan Nabi Muhammad, terlalu sempurna dan terlalu berat. Maka kita ikuti yang di bawahnya, Abu Bakar. Anda pun tidak mampu, ikut Umar tidak mampu, ikut Utsman tidak mampu, ikut Ali tidak mampu. Yang mengikuti Ali, salafus saleh generasi awal, salafus saleh tabiin generasi kedua, tabiin generasi ketiga. Ini pun sudah cukup. Yang paling bawah muttaqin, orang-orang yang menjalankan perintah dan menghindar dari larangan. Cukup yang paling bawah, sudah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan golongan orang-orang yang mendapatkan murka. Nah, para ulama menafsirkan golongan orang-orang yang mendapat murka ini adalah orang yang mendapatkan hidayah sebelumnya tetapi tidak konsisten menyempurnakan hidayah itu. Apa buktinya? Orang-orang Nasrani itu telah diberi hidayah untuk mengikuti Isa. Kemudian di Injil Isa itu yang asli ada penjelasan bahwa hendaklah kalian mengikuti Nabi setelahku, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Nah, para rahib-rahib itu berwasiat satu persatu silih berganti berkesinambungan. Sampai saat datang Nabi Muhammad harusnya beriman, jangan menolak. Jangan mesti dari kaum Bani Israel. Ini bukan Bani Israel, tapi dari rumpun Arab, harus diterima. Nah, karena mereka tidak konsisten itu, maka mereka dimurkai oleh Allah. Kemudian ada lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sesat karena tidak mau mengikuti Nabi Isa, yaitu Bani Israel, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Maka sesatlah mereka selama-lamanya. Jadi inilah pengajian kita hari ini, pengajian surah Al-Fatihah di hari ke-16 berpuasa pada tanggal 26 Maret hari Selasa. Kita telah berpuasa 16 hari sejak tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan hari Ahad tanggal 12 Maret. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita di bulan suci Ramadan 1345 Hijrah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.